Selamat siang, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian linguistik dan objek kajiannya. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mempergunakan bahasa. Bayangkan jika tanpa bahasa, bagaimana kehidupan kita? Tentu akan sunyi, sepi, dan hidup kita akan hampa, tidak bermakna. Lalu, apa sebenarnya bahasa itu? Menurut Vino Siarno, bahasa itu adalah satu sistem vokal yang arbitrer. Arbiter artinya mana suka. Jadi Ananda, ya, untuk konsep binatang berkaki 4, bertenaga kuat, dapat mengangkut beban, berlari cepat, dan dijadikan alat transportasi, itu adalah konsep dalam sistem lambang bunyi kita adalah kuda. Dalam bahasa Inggris, sistem lambang bunyinya berbeda, horse. Dalam bahasa China, ma. Dalam bahasa Jawa, jaran. Jadi untuk konsep yang sama, ternyata sistem vokalnya arbiter. Sistem lambang bunyinya mana suka. Bergantung pada kesepakatan penutur bahasa di wilayah tertentu. Jadi itulah konsep bahasa. Bahasa itu asal mulanya dari mana ya? Ada 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan tradisional, yang kedua pendekatan modern. Menurut pendekatan tradisional, bahasa itu dalam konteks kebudayaan primitif, bahasa itu sejarahnya asal mulanya adalah adanya keterlibatan Tuhan atau dewa. Ya, jadi di sini dikenal teorinya sebagai divine origin atau teori bahasa berdasarkan kepercayaan atau kedewaan. Ini terjadi pada pertengahan abad 18. Menurut pendekatan modern, ya, menurut Otto Jespersen tahun 1860 sampai 1943, ya, bahwa terdapat persamaan antara bahasa bayi dengan bahasa manusia pertama. Jadi diyakini bahwa bahasa manusia pertama itu muncul ketika bayi lahir. Tentu ketika masa bayi, ya, itu bahasa yang munculnya adalah sekadar bunyi-bunyian, tidak ada makna. Tetapi diyakini oleh teori pendekatan modern bahwa lama-kelamaan, ya, bahasa itu berkembang, bunyi-bunyiannya berkembang menjadi bunyi yang lebih kompleks dan memiliki makna. Jadi senantiasa bahasa itu progresif menuju ke arah kesempurnaan. Berdasarkan asal-usul kata, bahasa itu atau linguistik, ya. Kalau bahasa, kita tahu bahasa lingua, ya, dari bahasa Latin, ya. Kemudian dari bahasa Latin muncul linguistik dalam bahasa Inggris, ya. Dalam bahasa Indonesia juga linguistik, ya, tetapi ejaannya berbeda. Linguistik itu artinya telaah bahasa secara ilmiah. Linguistik mengacu kepada ahli bahasa.
Akan tetapi Ananda, kalau linguis dalam bahasa Inggris memiliki pengertian juga ya orang yang fasih berbagai bahasa. Akan tetapi kita harus ingat, orang yang fasih berbagai bahasa belum tentu ahli untuk menelaah ilmu bahasa. Ya. Bahasa sering disebut sebagai linguistik, ya. Nah, di sini linguistik sebagai ilmu yang mempelajari bahasa, di sini selalu ya diperspektifkan kepada linguistik umum. Mengapa diperspektifkan kepada linguistik umum? Karena linguistik yang akan kita pelajari adalah linguistik pada umumnya atau bahasa pada umumnya. Contohnya begini ya, misalnya ya, dalam setiap bahasa apapun juga, mau bahasa China, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Jerman, itu pasti memiliki sistem vokal dan konsonan. Ya, kemudian dalam bahasa apapun yang dipelajari, Anda akan menemukan kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan, dan seterusnya. Dalam bahasa apapun, kita akan menemukan alfabetis, ya, sistem ejaan, dan seterusnya. Jadi kita akan mempelajari bahasa pada umumnya, ya. Dalam bahasa apapun itu pasti punya fonem, punya morfem. Jadi kita mempelajari secara universal, morfologi secara universal, semantik secara universal, fonologi secara universal. Jadi teori-teori yang saya terangkan itu bisa diterapkan dalam bahasa apapun yang Anda akan analisis. Itulah mengapa disebut linguistik sebagai linguistik umum. Ya. Linguistik juga sering disebut sebagai pengetahuan spesifik. Mengapa? Karena linguistik bisa menjadi objek penelitian. Jadi kita bisa melakukan penelitian dengan objek bahasa. Walaupun bidang-bidang ilmunya berbeda. Misalnya Anda menelaah bidang ilmu hukum, tetapi Anda bisa menjadikan bahasa sebagai objek. Misalnya Anda analisis akta perjanjian jual beli, ya, misalnya. Di situ bahasanya bisa dijadikan objek penelitian. Misalnya dalam ilmu psikologi tentang tahap perkembangan ya manusia, ya. Ada tahap 0 sampai dengan 5 tahun. Anda bisa jadikan bahasa sebagai objek penelitian dalam penelitian akuisisi bahasa pada anak normal misalnya, ya. Usia 4 sampai dengan 5 tahun, ya. Dengan menggunakan terapi mendongeng misalnya untuk menghitung indeks kemampuan bahasa untuk meregister tahap perkembangan anaknya. Itu yang diterapkan dalam ilmu psikologi. Untuk ilmu sosiologi misalnya, Anda bisa jadikan bahasa sebagai objek penelitian, misalnya bagaimana ragam bahasa yang digunakan untuk komunitas, misalnya gay misalnya, ya. Jadi kita bisa mempelajari bahasa yang khas. Jadi dalam bidang ilmu apapun, kita bisa menggunakan bahasa sebagai objek penelitian. Jadi itulah mengapa disebutkan bahwa linguistik atau bahasa sebagai ilmu pengetahuan yang spesifik. Linguistik juga disebut sebagai ilmu empiris. Artinya apa? Bahwa
seperti ilmu-ilmu lain, misalnya psikologi, sosiologi, antropologi, ya, fisika, kimia, matematika, dan seterusnya, dikategorikan sebagai ilmu empiris. Bahasa pun demikian. Artinya, bahasa dapat ditelaah secara ilmiah berdasarkan fakta atau fenomena yang ditemukan di lapangan. Ya, tentu saja kita bisa menarik simpulan sementara dari fenomena di lapangan, lalu akan kita uji hipotesis itu sehingga menghasilkan rumusan yang berlaku umum. Jadi tentu saja seperti ilmu lain, bahasa itu, linguistik itu sebagai ilmu yang empiris. Ya, jadi linguistik itu ruang lingkupnya adalah fakta, ya, bukan hayalan, ya. Jadi, Bu, saya mengkajinya novel. Novel itu kan imajinasi, hayalan, fiksi. Tunggu dulu. Karya fiksi Anda analisis dengan linguistik berarti Anda analisisnya berdasarkan fakta yang ditemukan dari karya yang diinterpretasi atau dianalisis. Walaupun karyanya fiksi, tetapi laporan analisisnya adalah fakta yang empiris. Objek linguistik, ya, kita tahu bahwa kekhasan linguistik apa? Kalau misalnya objek bidang ilmu hukum, objeknya bisa misalnya tentang hak waris, bisa juga tentang hak asasi, bisa juga tentang banyak lagi, ya. Akan tetapi kalau objek linguistik adalah bahasa, artinya objek linguistik adalah ilmu yang menelaah dirinya sendiri. Misalnya dalam ilmu fisika, objeknya bisa apa? Mekanika, bisa gravitasi, dan seterusnya. Inilah kekhasan linguistik. Objek yang dikaji adalah bahasa. Artinya dia mengkaji dirinya sendiri. Ya. Jadi kita tahu bahwa bahasa itu kompleks, ya. Bukan bahasa bunyi-bunyian saja. Ya, jadi di sini kita akan mengkaji bahasa secara kompleks. Bagaimana mulai dari bahasa lisan sebagai bahasa primer, lalu dituliskan menjadi bahasa tulis sebagai bahasa sekunder. Dan kita akan menelaah bidang-bidang cakupan dalam bahasa. Jadi banyak sekali yang harus kita pelajari dari objek linguistik. Kita juga tahu bahwa bahasa tulis bukanlah bahasa utama, bukanlah bahasa primer. Bahasa primer adalah bahasa lisan atau bahasa tutur. Lalu diortografiskan menjadi bahasa tulis, akhirnya muncullah yang disebut bahasa tulis, ya. Jadi di sini tentu saja banyak masalah yang akan kita pelajari dan kita teliti dalam cakupan linguistik. Ya. Ananda, untuk pertemuan pertama sebagai pengantar, saya akhiri sampai dengan objek linguistik. Nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Silakan Anda mengisi daftar kehadiran di CLS. Kemudian Anda juga mengerjakan tugas dan Anda unggah di CLS. Mohon Anda unduh, ya, PPT pertemuan pertama tentang pengertian linguistik dan objek kajiannya. Kemudian Anda juga menyaksikan video pembelajaran yang ditayangkan dalam CLS. Semoga pada pertemuan ini Anda paham dan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.
Salam sehat.